Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan syukur atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan sore yang cukup berbahagia ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita masih bersilaturahim bersama kakanda kita atas nama Arafat, Yasir Arafat, sarjana hukum, magister hukum. Dan ucapan terima kasih banyak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melindungi kita sampai yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mampu menciptakan sejarah di muka bumi ini, yang telah mengubah paradigma umat manusia pada zaman jahiliyah, pada zaman kegelapan menuju zaman Islamia, seperti naungan iman dan Islam yang kita rasakan pada kesempatan sore hari ini. Semoga beliau, sahabat dan istrinya dan pengikutnya sampai yaumul kiamah bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yaitu kakanda kita selaku pematik Yasir Arafat, sarjana hukum, magister hukum, selaku pematik. Yang saya hormati Ketua BEM STKIP Bima. Yang saya hormati adalah seluruh ormawan-ormawan kampus yang telah hadir pada kesempatan sore hari yang cukup berbahagia ini. Dan semoga kita yang hadir di sini diberikan manfaat dan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akan membacakan biodata beliau selaku pematik atas nama Yasir Arafat, sarjana hukum, magister hukum, tempat tinggal Bima, Lojasari Bang. 10 Januari pada tahun 1982. Organisasi nasional adalah Himpunan Mahasiswa Islam. 10 Januari pada tahun 1982. Organisasi nasional adalah Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Luar biasa sekali. LEMI. Terus KAHMI, Kesatuan Alumni HMI. Itu ya, alumni HMI. Terus Pemuda Pancamake. Luar biasa sekali. Mungkin bisa berikan support kepada beliau ya. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema yang coba kita angkat pada kesempatan hari ini adalah peran mahasiswa dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalaupun saya petik dalam buku Pemuda Emas Lahir dan Batin itu, bahwa kalau tidak ada campur tangan seorang mahasiswa dan kaum pemuda di kehidupan sosial masyarakat, maka kemajuan tidak akan pernah terwujud. Yaitu dikarang oleh Sudirman Haji Makkah. Beliau menyatakan bahwa tanpa ada campur tangan dan peran seorang pemuda di kalangan sosial, maka kegiatan apapun di kalangan masyarakat tidak akan pernah maju. Maka hari ini kami coba mengangkat tema ini, bagaimana peran seorang mahasiswa di kalangan masyarakat. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, mungkin kita bisa masuk dengan kegiatan pada kesempatan sore hari ini, dan saya berikan kepada beliau sepenuhnya untuk membawakan pemateri kepada beliau. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha Suci Allah dengan segala kemuliaan dan kesempurnaannya, pada sore hari ini
kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kajian yang diinisiasi atau yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP 5. Kalau kami dulu di Makassar, memang mahasiswa itu identik dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan akademik dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran berpikir sebagai mahasiswa yang kritis, yang analitis, yang kreatif dan produktif. Ya. Nah, kegiatan semacam ini itu sudah langka yang diinisiasi oleh mahasiswa, karena mahasiswa hari ini cara berpikirnya tidak lagi titik ide, tapi cara berpikir yang instan, yang pragmatis, sehingga isu-isu aktual, isu-isu nasional, isu-isu global itu terlewatkan, tidak diupdating sebagai kekuatan mahasiswa masa kini dalam rangka menyapa dunia di masa depan. Jadi Adinda, harapan saya kepada adik-adik mahasiswa ini jadi tetap dan terus menjadi manusia yang kritis, manusia yang kreatif, dan manusia produktif. Itulah yang dibutuhkan oleh zaman hari ini. Sekarang kita berada di era yang berbeda kontekstasinya, berbeda cara pandangnya dengan era misalnya 1908, bagaimana kehebatan Budi Utomo, Dr. Wahidin Sudirowisodo. Sekarang ini mahasiswa itu dituntut untuk berpikir global. Tidak boleh mahasiswa sekarang ini jadi hidup dengan isu-isu lokal, isu desa, isu RT, isu dusun, isu lokal akademik di kampus ini. Tapi mahasiswa itu harus berpikir bahwa bagaimana membaca zaman ke depan seperti apa. Sekarang Adinda, yang dibutuhkan oleh kita hari ini adalah kemampuan mahasiswa membaca konteks zaman. Sekarang ini zamannya sudah berbeda, Adinda, Ketua PLG. Jadi kita tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik, tetapi kekuatan fisik. Jadi mahasiswa hari ini harus imajiner membaca masa depan itu. Misalnya Raymond L. Popper mengatakan bahwa dunia ini semakin sempit, dunia ini semakin terbatas akibat teknologi informasi. Kita bisa bayangkan kejadian di Amerika Serikat, kejadian di Inggris, kejadian di Italia bisa kita updating dengan menggunakan dunia digital. Apalagi sekarang kita sudah masuk di era revolusi industri 4.0. Jepang sudah meninggalkan era 4.0, mereka sudah masuk ke era 5.0. Indonesia mungkin baru proses sosialisasi di era 4.0 ini. Jadi kalau kita bicara tentang era ini adalah ada 3 kekuatan kebangkitan itu. Yang pertama internet of things, yang kedua the big data. Sekarang yang lebih cerdas, yang lebih cepat itu bukan dosen, bukan mahasiswa, tapi yang lebih cerdas itu adalah Google. Itulah yang disebut dengan era the big data. Jadi informasi yang begitu global, dia terkoneksi dalam jaringan teknologi. Artinya mahasiswa hari ini bisa menjadi mahasiswa yang lebih hebat dari Bung Karno, dari Sultan Syahrir, dari Agus Salim, dari Muhammad Nasir, dari Tang Malaka. Apa penyebabnya? Sekarang kita berada di era the big data, era teknologi. Coba kita lihat anak-anak muda hari ini, misalnya sebagai kreator Bukalapak, Tokopedia, Lazada. Mereka itu sebagai kreator yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Anak muda, berapa omsetnya per bulan? Berapa omsetnya per tahun? Sampai 1 T.
Orang tidak lagi mengandalkan fisik, tapi visi. Jadi visi kita hari ini harus menyapa masa depan dunia. Tidak boleh lagi isu-isu yang dikonsumsi oleh mahasiswa hari ini, isu-isu yang tidak kreatif, yang tidak produktif, apalagi isu-isu lokal. Jadi harapan saya, Dinda, mahasiswa yang hadir pada hari ini itu bisa menjadi tracer, itu bisa menjadi pemantik. Misalnya Adam Restu setelah selesai di sini ternyata dia melanjutkan pendidikan di Australia, di Italia. Apa tidak mungkin? Mungkin saja. Di internet itu ada ratusan beasiswa. Modalnya apa? Punya kemampuan bahasa Inggris, punya kemampuan bahasa Belanda, punya kemampuan bahasa Jerman. Bagaimana mungkin kita bisa menyapa dunia di masa depan? Bahasa Indonesia saja kita tidak punya kemampuan yang baik. Artinya Adinda, kalau kita bicara tentang energi mahasiswa, maka tentu energi ini harus dikonversi, harus diubah menjadi energi perubahan. Mahasiswa itu dia punya fungsi sebagai agen of change. Jadi dia adalah menciptakan perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang menjadi role model bagi masyarakat. Perubahan yang menciptakan inovasi bagi lingkungan sekitar kita. Mahasiswa itu harus mendorong bagaimana tumbuhnya literasi di kampung kita. Menjadi motivator bagaimana anak-anak muda yang tidak kreatif, yang tidak produktif di kampung kita bisa berpikir besar, bisa berpikir global. Kalau mahasiswa STK IPB pulang kampung jadi orang kampung lagi, berarti gagal dong menginisiasi perubahan yang didapatkan di kampus ini. Jadi harus ada inovasi, Edinda. Harus ada contoh yang diberikan oleh kita sehingga kita ini menjadi role model. Sehingga orang tidak lagi menganggap mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang biasa, tapi mahasiswa yang luar biasa. Jadi Adinda, jadi ke depan Adinda, yang dibutuhkan itu adalah skill, keahlian. Yang dibutuhkan itu adalah kekuatan literasi. Yang dibutuhkan itu adalah kekuatan karakter. Ada karakter moral, ada karakter kinerja, ada akhlak itu. Itu menjadi contoh. Kalau kita pulang kampung, celana compang-camping, telinga ditendis, pakai sarung, Allahu Akbar kita masih tidur, Allahu Akbar kita masih main domino. Lalu bagaimana masyarakat bisa berkaca pada kita sebagai intelektual yang bahwa perubahan itu tidak mungkin ada. Jadi semua itu bermula dari diri sendiri. Jadi kata Khalifah Umar bin Khattab, ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Jadi Adinda, fungsi mahasiswa itu sebagai agen of change itu bukan dihafal, tapi dipraktekkan. Ada contoh yang dihasilkan, ada kreasi yang diciptakan, sehingga masyarakat itu membaca bahwa karakter kita ini layak menjadi the next leader, menjadi the future of leader. Bagaimana caranya? Maka inilah yang kegiatan-kegiatan seperti ini menumbuhkan daya kritis kita untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa, bukan mahasiswa biasa. Jadi mahasiswa itu Adinda, dia adalah barisan intelektual yang terdidik, dia digerakkan oleh akal pikirannya. Jadi mahasiswa itu bukan massa, tapi dia adalah organisasi yang menciptakan daya pikat untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Jadi Adinda, berorganisasi itu penting. Jadi nggak boleh mahasiswa itu tidak berorganisasi, nanti mereka tidak kritis. Misalnya Adinda, kita lihat contoh misalnya Bung Karno di usia yang masih muda sekali. Bayangkan saja 350 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda, datang Jepang, tapi mampu Bung Karno ini menjadi tracer, menjadi pemantik yang menciptakan kesadaran kritis rakyat Nusantara ini untuk bersatu padu, menyatakan satu sikap bahwa melawan itu menjadi kemestian untuk membebaskan bangsa kita dari penjajahan itu. Jadi sekarang Adinda, nggak perlulah kita bicara tentang ide-ide besar, misalnya mau merubah dunia ini. Yang paling penting itu bisa nggak kita merubah diri dulu kita sendiri ini.
Misalnya kita punya target bahwa semester ini saya punya PKM lolos Hibadikti. Siapa? Mahasiswa matematika, mahasiswa biologi, mahasiswa sosiologi, atau 6 bulan kemudian ada peserta ini ketika ada ONMIPA tingkat nasional, dia menjadi juara 1 tingkat nasional atau menjadi juara 2 atau menjadi harapan 1. Itu kan satu prestasi yang kita tunjukkan kepada kalangan mahasiswa kita, yang nanti ketika diekspos di media, dibaca oleh orang Indonesia, dibaca oleh orang Malang, bahwa ternyata pendidikan di STKIP itu sudah maju, sudah kompetitif, sudah berkarakter. Itu ya saya kira cara pandang yang lebih maju, lebih progresif dalam rangka mengubah keadaan kita ini. Jadi STKIP Bima ini Adinda, jadi adalah kampus besar, alumninya ada yang menjadi tenaga pengajar di Singapura, ada alumni yang sudah kerja di Bank Inggris, ada yang sudah jadi guru di Malaysia, di Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dimanapun itu Adinda sangat ditentukan oleh kualitas diri kita. Jadi kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Umar bin Khattab, ibdah binafsi. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang itu kecuali orang itu yang mengubah keadaannya. Apa yang membuat orang itu berubah? Jadi pikirannya. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang maju. Pikiran yang kaya akan ide, akan gagasan, akan strategi. Bagaimana kita ini melihat masa depan kita? Cukuplah orang tua kita menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi ASN, tapi kita harus menjadi mungkin setingkat menteri atau jadi bupati, jadi kepala dinas. Sesuatu di dunia ini Adinda, dia akan terjadi kalau dipikirkan. Sesuatu yang tidak dipikirkan tidak akan pernah terjadi. Kalau apa yang ada di pikiran kita lalu kita fokus untuk mewujudkan menjadi satu keadaan yang sesungguhnya, itu bisa aja terjadi. Karena manusia ini digerakkan oleh pikiran. Pikiran ini melahirkan tindakan. Tindakan ini melahirkan habit. Habit ini melahirkan karakter. Jadi karakter ini bermula dari pikiran. Pikiran bagaimana? Tentu the big ide, the big narasi, the big konseptual. Jadi mahasiswa itu sebagai rumah kreasi yang menciptakan perubahan. Jadi mahasiswa itu bukan kerumunan orang. Jadi kalau mahasiswa itu hanya seperti kerumunan orang, maka dia massa. Dia bukan barisan intelektual. Jadi mahasiswa itu identik dengan kemewahan narasi, kemewahan konsep, dan punya ide yang besar. Ide yang bagaimana? Ide yang terhubung dengan masa depan, bukan ide yang buat kita kembali ke masa lalu. Jadi Adinda, harapan saya kajian kegiatan semacam ini menjadi tradisi intelektual yang perlu ditumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat, sekaligus dilestarikan sehingga ke depan mahasiswa kita ini bukan menjadi mahasiswa yang biasa, menjadi mahasiswa yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mahasiswa hari ini harus memiliki kemampuan yang lebih membaca konteks zaman. Jadi zaman sekarang Adinda berbeda dengan 40 tahun yang lalu ketika Bung Karno, ketika Bung Hatta, misalnya ketika era 1908, 1912, 45, 65 sampai era 1998. Ya sudah berbeda. Sekarang kita sudah berada di era kekuatan teknologi, kekuatan informasi. Jadi siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Di mana cara kita menguasai informasi? Ada di digital ini. Jadi saya kira untuk pengantar diskusi kita cukup sekian. Nanti kita kembangkan di acara diskusi. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Anda yang telah memaparkan bagaimana peran seorang mahasiswa untuk berpikir ke masa depan, bahwa perkembangan zaman sekarang ini terkait dengan masalah global yang terjadi itu perlu. Walaupun kita adalah mahasiswa dari desa, kita itu harus berpikir harus berglobal dan perubahannya pun harus ada. Ya kalau saya memetik penyampaian beliau bahwa harus ada inisiatif untuk membaca peluang dalam kehidupan masa depannya nanti. Nah, jadi beberapa penyampaian tadi
mungkin bisa diberikan sesi tanya ya. Ya. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab untuk para forum. Silakan bertanya, tetapi bertanya itu harus rasional. Sepakat atau tidak? Sepakat, oke. Jadi silakan, dan saya akan membuka sesi tanya jawab dulu. Ada 3 orang. Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya kepada para forum di bawah, silakan. Ayo. Oke, siapa namanya? Fajri. Fajri. Kata lagi, Fajri. Fajri. Terus siapa lagi? Ayo, yang kamu gender. Bertanya tinggi. Ayo silakan angkat tangan. Iva? Oke. Ayo silakan bertanya. Masih ada waktu nih. Beliau ya komentar pertanyaannya. Oke, siapa namanya? Almanur Rahmania. Oke, siapa lagi? Oke, siapa namanya? Milansari. Oke ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman, dari ketiga pertanyaan ini dari saudara Fajril, silakan bertanya kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran mahasiswa sebagai peran mahasiswa dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah sebagai generasi penerus. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti mereka sudah kuliah, jadi doktor dan sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka banyak sekali melakukan pelanggaran, contohnya seperti korupsi dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah ini masih kurang pendidikan atau memang mereka tidak menyadari bahwa nilai-nilai yang mereka dapatkan pada saat S1 itu tidak diterapkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua kepada saudari Almanur Rahmania, kepada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam mahasiswa. Salam. Ya, jadi pertanyaan gini, terkait dengan perubahan. Di saat kita lagi mengikuti kegiatan seperti kajian begini, kadang perubahan itu pasti kan kita inginkan gitu. Sudah ada dalam benak kita bakalan kalau besok itu bakalan ada perubahan. Tapi terkadang untuk diri saya sendiri, kadang pas nyampe rumah tuh perubahan itu tuh langsung hilang sih, karena nyampe rumah langsung main HP, langsung perubahan itu tuh bakalan hilang. Jadi langkah apa yang dapat saya lakukan agar perubahan itu nyata adanya? Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak kepada Almanur Rahmania. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya. Jadi peran mahasiswa dalam sosial masyarakat sudah dijelaskan oleh Pak pemateri bahwa ada peran perubahan sebagai agen perubahan. Apakah hanya sebagai agen perubahan atau ada peran lainnya selain dari agen? Ada perubahan. Itu pertanyaan. Atau apa tadi? Apakah ada peran lain selain dari agen perubahan? Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Mungkin yang akan langsung dijawab oleh beliau. Dari pertanyaan pertama, dari pertanyaan saudara tadi, bahwa apakah masih kurang. Jadi dia menilai bahwa ada beberapa tokoh dari dia melakukan korupsi gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah masih kurang pendidikan dalam S1 dan jenjang selanjutnya? Dan mohon dijawab oleh Jadi Adinda, jadi energi atau spirit pendidikan itu sejatinya adalah mengubah keadaan. Keadaan bagaimana? Saya sering
memberikan arti bahwa pendidikan itu secara filosofiknya adalah mengubah setan jadi malaikat. Jadi pendidikan itu bukan mengubah malaikat jadi setan, tidak. Jadi energinya itu, spiritnya itu adalah mengubah setan jadi malaikat. Jadi transformasi nilai pendidikan itu harus membuat kita ini lebih bagus karakternya, lebih baik, karena transformasi energi pendidikan itu orientasinya adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan knowledge, perubahan etik. Maka kalau kita bicara tentang karakter, karakter itu ada 3. Yang pertama, karakter moral. Jadi kita ini sebagai manusia harus memiliki moral yang baik. Alkohol itu nggak baik bagi kesehatan. Rokok itu nggak baik bagi kesehatan. Tapi yang konsumsi itu kan adalah mahasiswa. Ya kan? Iya. Pena itu sebagai jembatan untuk sampai di masa depan. Tapi kita masih menggunakan parang, masih menggunakan batik, masih menggunakan tongkat ketika menyelesaikan persoalan. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah mahasiswa ini tidak kritis? Apakah mahasiswa ini tidak punya konsep yang lebih manusiawi, yang lebih elegan dalam menyelesaikan persoalan? Banyak sekali terjadi, misalnya di tempat lain, ketika ada konflik antar komunitas A, maka yang diasah itu bukan intelektual, yang diasah itu bukan spiritual kaizen, emotional kaizen. Justru yang diasah itu adalah batik, parang, busur, dan sebagainya. Siapa pelakunya itu? Adalah intelektual. Maka intelektual itu kalau kita berkaca pada konsepnya, misalnya Gramsci. Gramsci itu ada 2 jenis intelektual. Ada intelektual tradisional, ada intelektual organik. Intelektual tradisional itu ada guru, pendidik. Tapi ada intelektual organik itu siapa? Orang-orang yang punya kesadaran kritis. Misalnya dia mengerti itu tidak baik, dia tinggalkan. Dia mengerti itu bertentangan dengan batin publik, dia tinggalkan. Siapa pelakunya itu? Ya itu adalah intelektual organik itu. Intelektual organik itu bukan guru besar, bukan doktor, bukan magister, kata Gramsci. Intelektual organik itu adalah guru, petani, nelayan. Tapi mereka punya energi yang positif untuk membaca masa depan zaman itu. Dia menjadi ikon, dia menjadi trailblazer untuk menciptakan perubahan itu. Coba lihat petani yang berhasil bagaimana melestarikan lingkungan hidup. Yang merusak lingkungan hidup itu siapa? Para profesor, para intelektual. Yang menyelamatkan masa depan lingkungan siapa? Petani yang menanam mulai dari satu pohon ke satu pohon ke satu pohon. Hutan yang kunur berubah menjadi hijau kembali. Siapa itu? Itulah intelektual organik, itu kata Gramsci. Kalau menurut Ali Saryati, konsep intelektual itu ada namanya rausan pikir. Rausan pikir ini bukan para doktor, bukan profesor, tapi siapa saja yang peduli dengan alam, peduli dengan lingkungan, peduli dengan masa depan. Itulah intelektual sejati. Dan intelektual itu tidak identik dengan gelar akademik. Ayah saya itu intelektual, tapi malam-malam masih alkohol, malam-malam masih dengan perempuan, masih dengan PSK. Banyak kok seperti itu. Mahasiswa juga banyak. Tapi apakah kita katakan itu bukan mahasiswa yang ideal? Memang dia tidak ideal. Kenapa? Karena fungsi mahasiswa itu sebagai agen of change, man of analysis, aerodynamic, social of control itu kan harus tercermin di karakter kita. Itu karakter moral. Yang kedua, ada karakter kinerja. Mahasiswa itu harus disiplin, harus rajin, harus kerja cerdas, bukan kerja fisik semata, tapi kerja intelektual. Saya ada 1 kali bawa materi 1 juta, 2 juta. Kemarin saya diundang oleh Pemda bawa materi 1 juta, 2 juta. Mahasiswa STKIP 5 gratis aja nggak mau undang ini. Nah, artinya apa? Bahwa betapa kecilnya ide kita ini untuk terhubung dengan masa depan. Jadi kalau saya bicara tentang narasi besar dalam pendekatan konseptual, 300 jam tidak pernah selesai, ya tidak. Jadi ada 2 konsep yang saya berikan hari ini. Ada intelektual, kata Gramsci itu ada 2. Ada intelektual tradisional, guru, dosen. Ini menghambat perubahan, kata Gramsci itu. Ada intelektual organik. Ini adalah progresif perubahan ke siapa? Buruh, petani, nelayan. Kalau Anda baca revolusi di Brasil, bagaimana para petani tidak sekolah tinggi, tidak punya gelar apa-apa, tapi mereka sebagai trailblazer menciptakan perubahan itu. Siapa yang menggerakkan itu? Ya, para intelektual. Nggak perlu banyak. Adam Restu, ini dan sebagainya. Atau begini, agenda ini ternyata
5 tahun ke depan dia menjadi guru besar di Jerman. Kenapa? Beasiswa coba lihat ini, beasiswa ke Jerman banyak kok, beasiswa ke Belanda banyak, beasiswa ke Aceh banyak. Terus bagaimana ke Jepang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Belanda? Ternyata 1 tahun itu bisa kita kuasai bahasa Jerman. Bagaimana belajar? Jangan tidur. Di sini semangatnya, pulang ke rumah, oh lupa nggak bisa seperti itu. Kapan mulainya? Sekarang, bukan besok. Kalau besok tidur lagi, kalau lusa lupa lagi, nggak seperti itu cara berpikir Mas Yan. Jadi Adinda harus punya peta jalan. Tulis Adinda ya di rumah nanti ya. Jatah hidup. Nah, jadi tulis di rumah kayak saya ya. Jam 3 subuh sudah bangun sholat tahajud, sudah baca buku, ya. Sudah sapu rumah. Ya. Jangan jam segini udah tidur, jam 7 tidur kan. Gimana berubah? Atau minimal begini Adinda. Adinda harus menulis artikel misalnya peran mahasiswa di era milenial, peran mahasiswa di era digital, peran mahasiswa di era teknologi. Saya jamin Adinda punya artikel saya muatkan di media Ketada ID, di Inside Post, di Koran Stabilitas, di Koran Desa. Saya tantang itu. Kalau Adinda punya tulisan hari ini, biar saya bayar. Kalau 100.000, saya muatkan itu Adinda. Nggak perlu banyak, 2 lembar aja. Kalau masih kesulitan, lihat tulisan-tulisan orang itu, tapi jangan diambil semua. Tapi ambil tapi masukkan sumbernya. Tapi Adinda kreasikan di bawahnya. Nanti muncul fotonya, dibaca oleh seorang Indonesia itu. Siapa namanya? Syahrir. Pak Yasir kirim ke Pak Yasir foto Syahrir. Lagi pegang mic mungkin, lagi beras mimbar mungkin. Ada tulisan peran mahasiswa di era dunia digital. Banyak itu ribuan itu, tinggal diseleksi, dipilih, disortir, lalu disesuaikan dengan gagasan kita. Masukkan sumbernya supaya tidak di penjara nanti plagiat dari orang lain. Ngerti nggak cara berpikir saya? Itu cara berpikirnya itu Adinda. Jadi kemampuan intelektual itu bukan bawaan semata menurut teori nativisme itu. Kan teori pendidikan kan ada berapa? Ada namanya nativisme. Katanya bahwa orang pintar itu karena memang turunannya pintar, bawaannya pintar. Ada namanya teori sosial. Tidak, orang pintar itu karena dia berhubungan dengan orang-orang yang pintar. Jadi kata Allah, an-nasu makanul makisi. Manusia itu ditentukan oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya preman, ya preman tuh. Kalau lingkungannya alkohol itu. Kalau lingkungan nakal sama perempuan itu pasti itu. Kalau pos kita itu satunya bawa cewek masuk, tutup pintu, tutup jendela, mati kalau pasti yang satunya ikuti. Nah ya, keluar jam 3 malam, pulang jam 2 subuh, kan pasti diikuti. Nanti kalau kita berkumpul dengan teman, satu buka laptop, satu nulis, satu kajian, satu baca aturan, pasti itu energi positif itu akan mempengaruhi keadaan kita. Jadi Adinda, pendidikan itu Adinda sejatinya mengubah setan jadi malaikat, membuat orang jahat menjadi baik. Jadi kalau saya kajian agama itu Adinda, jadi manusia itu punya 3 struktur dalam tubuhnya ini. Namanya ada kuwatul bahimiyah, potensi kebinatan. Kemarin kasih di bawah, ada orang tua hamili anak kandungnya. Setelah hamil itu dia ambil orang gila, suruh perkosa orang anaknya supaya untuk menghilangkan jejak orang tuanya kan? Iya. Ya dia video orang tuanya. Saya bilang, orang tua macam apa ini? Manusia atau binatang ini? Benar kata Allah, ulaika kal an'am balhum adalun. Mereka itu adalah binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah binatang, itulah potensi bahimia itu. Suka iri, suka dendam, suka hasad, lihat orang lain, mau aja tapi asyik kan. Kita ini suka aja itu menjas, jelek orang. Gajah di seberang sana tidak tampak, bukan? Iya ya. Ya, enggak bukan. Semut di seberang sana tampak, gajah di pelopak mata tak tampak. Ya. Kesalahan orang lain gitu, kesalahan kita ditutup-tutupi. Kita aja yang paling baik. Tidak seperti itu. Bergaul dengan orang-orang baik supaya kita menjadi lebih baik. Begitu konstruksi berpikirnya. Jadi banyak membaca, banyak teori yang dihafal. Hari ini Adinda dapat konsep intelektual dari Gramsci dengan Ali Shariati. Ali Shariati itu namanya konsep rausan pikir. Itulah sebagai pemantik revolusi Iran 1979 yang dikomandai oleh Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini. Ada peristiwa Medan Jaleh. Bagaimana wanita-wanita itu dengan menggunakan jilbab putih ketika berhadapan dengan tank-tank dari Amerika Serikat, dari Inggris.
dipimpin oleh Raja Sapalevi. Tapi apa kata Ayatullah Khomeini? Tidak boleh mundur, ambillah wudhu. Setelah itu songsonglah peluru, seketika apa dengan tanah. Wanita-wanita muslim itu. Tapi apa kata Ali Syariati? Darah yang berceceran di tanah, dia akan menjadi pupuk yang menumbuhkan semangat perjuangan mahasiswa. Itulah yang menyebabkan kekuatan terbesar di dunia. Di Iran dulu itu Adinda mampu ditumbangkan oleh teriakan-teriakan mahasiswa itu. Mahasiswa bagaimana sekarang? Saya pesimis mahasiswa kalau mereka tidak punya ide besar itu. Harus punya ide besar ini. Sekarang mahasiswa titip. Mana dosen mau dipukul? Mana dosen nilainya tidak bagus? Bawa ini lapor sama kasih nilai itu. Itu Pak Yasir itu kasih nilai. Aduh, kadang tidak boleh begitu. Saya tidak boleh itu. Saya ini tidak pernah kasih mahasiswa bisa ditanya itu, kecuali mereka tidak pernah masuk ke situ. Karena prinsip saya tidak. Mereka hadir aja. Pak Yasir nggak mau lihat di lembar jawaban itu, jawaban Google itu. Jawaban Google. Saya lebih melihat kehadiran saja. Ada motivasinya, ada semangatnya, ada inspirasinya untuk berubah, untuk mengubah keadaan itu. Jadi mahasiswa itu identik dengan energi perubahan. Jadi energi itu tidak harus dikonversi menjadi energi yang positif untuk menciptakan perubahan sehingga kita bisa mencapai di masa depan itu. Jadi tidak Pak Yasir itu biasanya beri motivasi. Kalau Pak Yasir ngajar di kelas itu biasanya berdiri, biasanya semangat berapi-api. Itu dalam rangka Pak Yasir termotivasi dengan bagaimana Bung Karno ketika mengajar sejarah itu. Dia begitu semangat itu, dia begitu berapi-api itu, sehingga mahasiswa punya motivasi tinggi. Kalau bisa ketika orang berlari, dia sudah sampai di tempat itu. Ketika orang berlari kita masih tidur. Iya kan? Kalau orang Bima mengatakan the time is sleep ya. Kalau orang Inggris mengatakan the time is money. Kalau orang mengatakan al waktu tersoib, waktu itu adalah pedang ya. Jadi kita ini harus mampu membaca masa depan supaya kita terhubung dengan masa depan. Saya bilang begini aja deh. Kenapa kira-kira ini menjadi mahal ini? Hah? Ada brandnya. Hah? Ada brandnya. Karena ada brandingnya, coba ini. Sabun pun ini. Saya keluar ini. Gak ada orang mobil ini. Gak ada kan? Hah? Gak ada orang mobil ini. Lalu pertanyaan saya berapa ini? Hah? 8.000. 8.000. Lalu bagaimana cara berpikirnya? Dia bisa menjadi 200.000. Gimana cara berpikirnya? Bagaimana? Ini kan 8.000. Bagaimana caranya supaya bisa naikkan kelasnya ini, naikkan harganya, naikkan gereja menjadi 500.000 gitu. Hah? Tambah label Supreme. Gitu ya. Kalau Pak Yasir ya, misalnya kosongkan ini ganti dengan madu deh. Iya betul. Hah? Betul. Jadi, artinya botolnya tetap sama dong, isinya berbeda. Manusia bisa sama tapi otak bisa berbeda. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ada sebuah cerita, ada orang tua, ini kan kisah inspirasi dari siapa tuh? Michael Jordan itu Adinda. Orang tuanya bilang kamu harus baju bekas, dia bilang. Kamu harus naikkan harga baju ini. Bagaimana mungkin baju bekas disuruh jual dari 100.000? Gimana caranya? Baju bekas disuruh jual 100.000. Jangankan mau beli orang baju bekas, takut tertular penyakit. Ada Michael Jordan ini berpikir keras itu, bagaimana caranya nih? Akhirnya dia baju bekas, akhirnya dia gambar Donald Bebek ya. Di baju itu kan menarik, sudah digambar kan? Orang beli 100.000 bahkan 200.000. Orang tuanya lagi berikan lagi satu baju, kamu jual dengan 1 juta. Gimana caranya ini? Baju bekas disuruh 1 juta. Gimana dia berpikir tadi? Ternyata tiba-tiba ada artis yang datang terkenal itu. Dia suruh tanda tangan di baju itu. Dia iklankan itu bukan 1 juta, 10 juta. Karena orang tidak lihat baju, dia tanda tangan di baju itu. Ngerti nggak? Artinya begitu cara untuk berpikir besar itu artinya ya. Artinya hal yang sederhana saja, tapi dia bisa menjadi luar biasa karena punya kemampuan berpikir yang jauh lebih imajinatif, jauh lebih hidup, jauh lebih visioner. Artinya kalau kalian ini duduk sama Pak Yasir,
sebulan terus begini-begini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana pengayaan konsep itu. Ya kan? Saya tanya, hari ini ada yang baru Adinda dapatkan? Ada. Kalau Adinda tidur di rumah, apa yang Adinda dapatkan? Mimpi buruk. Saya tantang Adinda semua ini, pengurus DM ini, artinya saya siap hadir, tapi jangan sering. Nanti bosan juga. Ya, bosan juga. Jadi begitu. Jadi saya kira sudah bisa ditangkap ya. Apa pertanyaan kedua tadi? Iya, kira-kira begini ya tidak. Aduh, sudah semangat di sini ya. Nah, lihat teman di teman tuh lagi nonton. Oh ini video pelakor di Marito. Nah, Orang bapak video pelakor bener. Itu semangat dah. Apa strateginya Adinda? Adinda harus punya komitmen melawan malas itu, melawan kebiasaan. Bagaimana caranya? Harus buat peta Adinda. Jadi kita itu harus buat peta hidup Adinda. Bagaimana peta hidup Adinda? Dibuat aja peta hidup juga. Pertama dimulai dengan kita harus menyusun kegiatan kita sehari dulu. Apa kita sehari ini? Dibuat kegiatan ini dan dibuat programnya. Misalnya 1 bulan ini saya harus nulis 1 artikel. Masa sih nggak bisa nulis 1 artikel 1 bulan? Misalnya peran mahasiswa di era dunia digital ini. 1 hari 1 paragraf. 1 paragraf itu hitungan payasa sekitar 400 kata lah. Gampang itu kalau dilatih nulis itu. Artinya 1 bulan sudah ada 1 artikel. 1 tahun sudah ada 12 artikel. Dikumpulkan sudah ada 1 buku. Artinya 5 tahun jadi mahasiswa sudah ada 4 buku. Masya Allah. Kan sederhana kan cara berpikir kan? Iya. Tidak ada yang susah tidak. Kalau dilatih kemampuan itu. Seperti orang buat kue. Awalnya pasti bangga. Iha. Tapi kalau sudah biasa, biar gitu-gitu aja tetap jadi. Kenapa? Sudah punya pengalaman. Artinya tidak harus ada rencana. Disusun jadwal. Tadi begini orang Singapura mengatakan, planning no action nothing planning katanya. Planning no action nothing planning. Rencana tanpa tindakan tidak ada rencana katanya. Ya. Jadi harus ada rencana dulu. Semua pekerjaan apapun kalau tidak ada rencana tidak bisa diapa-apa. Contoh, bangun rumahnya bangun apa? Kalau kita sudah buat petanya, oh ini bangun lantai 2, oh ternyata lantai 2 harus ada denanya, harus ada gambarnya kan? Mau buat kamar itu kamar yang gimana? Mau buat ukuran, oh 3x3, pas 3x3 itu. Kalau buat 4x4 tuh, kalau 10x10 pasti. Wow. Kalau dianalisis, kalau 10x10 nggak ada uang ya. Iya, Pak. Kalau 3x3 ada uang. Uang di mana? Cari uang itu. Ya, uang itu ada. Bagaimana cara cari uang? Begini ceritanya. Saya pernah baca buku bagaimana menjadi miliarder. Dia bilang begini. Saya ini miskin aja terus miskin aja. Jadi kalau masih miskin terus ini. Dia bilang begini. Dia pergi ke tukang gigi, dokter gigi. Dia takjub itu melihat, oh ada mobilnya banyak, berjejer mobil itu, rumahnya bertingkat, asetnya banyak. Lalu dia pergi ke tukang mebel, luar biasa juga kayaknya. Dia pergi ke violin, tahu violin? Viola itu. Oh, iya. Mereka ini kenapa bisa kaya? Saya tidak bisa kaya. Tuhan tidak adil. Dia bertanya, apa sih buat mereka kaya? Ternyata sederhana buat mereka itu. Mereka punya keahlian. Kalau kita mau pasang gigi palsu atau gigi apa ini? Bilang dokter, yang bagus gigi palsu 200.000. Gigi yang kayak asli itu 2 juta. Karena kita jatuh di motor, karena gigi kita patah, terpaksa kita pasang gigi palsu. Kalau 300 orang patah gigi kali 2 juta berapa pendapatannya? Mereka tidak lagi bajak sawah 2 hektar 3 hektar. Mereka tidak punya tanah. Ini nih, tanahnya mereka gigi nih, nggak sampai 1 meter nih, nggak sampai 1 jerat nih, ngerti nggak? Hanya gigi aja. Artinya mereka punya keahlian. Lalu pertanyaannya, jangan jadi dokter, jangan periksa gigi orang kalau tidak punya keahlian. Nah, baik, nggak boleh kan? Ya. Kau periksa gigi orang tidak punya keahlian, kau cabut, ternyata pendarahan orang nggak selesai pendarahan. Ternyata ahlinya tidak. Sebelum dia cabut, dia suntik dulu. Suntik di mana? Bukan suntik berubah gigi, suntik di sini tapi bisa berhubungan dengan gigi. Itu namanya ilmunya itu. Nah, lalu dia pergi ke tukang violin.
Dia nggak punya tanah banyak, hanya gesek-gesek gini aja deh, gesek-gesek. Ya, iya kan? Biola. Dia hanya gesek-gesek gini aja. Ridwan Saidi, bukan. Idris Saidi, Raja Violin itu, satu kali dia konser itu berapa? 500 juta bahkan 1 M. Apa yang dia kerjakan? Dia gesek biola aja kan? Hanya menghasilkan harmoni yang begitu indah, begitu merdu, gitu aja. Dia nggak keluar keringat, bajak sawah, kena lagi terik matahari, jelek lagi, itu lumpur lagi. Dia goyang-goyang. Di mana dia goyangkan tangannya itu, mainkan tangannya? Di ruangan ber-AC, disaksikan oleh penjabat kementerian. Pertanyaan saya, kita goyang begini gak ada orang mau bayar itu? Nah, ngerti nggak? Iya. Nah, artinya keahlian. Lalu begini juga, dia pergi ke tukang mebel. Kenapa dia kaya? Ternyata kayu itu Adinda, kayu jati, kalau satu batang itu mungkin harganya 300.000, ketika diolah jadi buffet, jadi lemari, jadi apa? Berapa? 5 juta. Kalau beli kursi raja pakai jati itu, di jati itu kan 17 juta, 18 juta. Padahal 2 batang jati saja. Apalagi jati di Vera, jati di Bima, jati di Parado, di banyak tempat itu. Artinya, bagaimana mau buat buat kursi raja tidak punya keahlian? Bisa buat kalau kita ikut kursus, artinya harus punya keahlian. Sekarang Adinda, di era digital ini manusia dibutuhkan punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian Google, gimana cara main Facebook? Kau kan ketinggalan zaman. Oke, gimana main WA? Oh, kau ketinggalan zaman. Gimana Twitter? Di situ adalah lumbung informasi, gudang pengetahuan itu. Sepakat nggak apa sampaikan ini? Sepakat. Kan tidak ada yang salah kan? Yang salah itu kalian tidak mengajak Pak Yasser selama ini. Pak Yasser abdes TKIP, sudah 10 tahun ngajar di sini. Pak Yasser lewat di situ. Beda ngajar di dalam itu dengan materi di sini. Ini materi saya yang saya dapatkan ketika mahasiswa di HMI, di banyak tempat. Saya itu kalau dibuat ranking organisasi saya itu banyak sekali saya punya organisasi. Tapi apa manfaatnya? Bahwa organisasi itu membuat kita lebih kaya pengalaman saja. Kalau saya Pak Yasser ngajar di kampus pendidikan Pancasila adalah tujuan menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa. Apa itu beriman? Beriman itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalan bil arkan. Apa bahasa Bimanya? Ngairai pahu. Nah, artinya mata kuliah pendidikan Pancasila ini tujuannya adalah menghasilkan manusia yang beriman. Artinya kayak bocor ngairai pahu. Rentasi peleran, kerawin anggota badan, dan dapat dilihat hasilnya panen. Jadi begitu Adinda, harus buat ini ya, buat peta hidup. Kau kira pesawat di atas udara itu, kalian bilang jalan sembarangan itu, enggak. Kalian bilang lihat itu luasnya langit itu, jalan sembarangan, tidak. Mereka punya peta jalan. Ini sudah begini. Kalau keluar di sini hilang kontak di bawah. Kalau hilang kontak pasti jatuh. Jadi mereka jalan itu dikendalikan oleh orang di bawah. Jadi ada peta jalannya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ke Sumbawa lewat Vera sampai kiamat itu nggak tembus itu. Hah? Ya kan? Sampai kiamat nggak tembus itu karena kenapa? Kita tidak jalan di lajurnya, di jalurnya itu. Tadi begitulah cara berpikirnya. Cara berpikir mahasiswa ini. Artinya setelah ini jangan lagi PSR dimusuhi ya. Siapa musuhnya? Jadi begitulah cara berpikirnya Dinda. Lalu pertanyaan apa peran-peran lain mahasiswa itu? Peran lain mahasiswa itu misalnya agen objek. Dia adalah menciptakan perubahan. Perubahan begini. Perubahan begini ya Dinda. Di kampung saya itu banyak pisang ya. Banyak pisang. Saya masuk di bandara. Ternyata beli keripik pisang di bandara itu 80.000. Ya. 80.000 beli di bandara itu. Sedangkan pisang di kampung saya itu satu tandang itu hanya 25.000. Hah? Bahkan kalau apalagi kalau ke kampung orang baru dikasih satu dikap itu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana misalnya UKM ini, misalnya koperasi dari ekonomi itu. Lihat di YouTube. Di YouTube itu kalau saya mau bunuh orang itu gimana cara bunuh orang itu? Kan ada rahasia di YouTube kan? Apa sih yang tidak ada rahasia di YouTube itu? Mau buat bom, mau hancurkan apa? Ada di YouTube itu. Kan ada di YouTube itu. Apalagi informasi yang berhubungan bagaimana cara buat keripik pisang tahan lama ada di YouTube itu. Artinya kalau satu tandang pisang kita ubah proses pengolahannya,
Beli mesin apa? Mesin apa itu? Mesin pengolahannya itu gitu. Artinya satu pisang, anggaplah 3 pisang, kalau dijual begitu di Bima, di kota Bima ini ada rumah kemasan. Tinggal Adina desain, minta seniornya, tolong desain gambar pisang yang paling bagus. Ada di YouTube itu, ada di internet itu gambar pisang yang paling bagus. Itu bukan pisang Bima itu pisang di internet itu, tapi yang begitu bagus, diatur kontras warnanya, lalu ketika dipasarkan, diviralkan di medsos itu luar biasa ya. Artinya langsung di inbox. Hari ini adalah kalau Adina punya kuda, punya kambing, punya sapi, dijual sapi, langsung muncul inbox itu berapa? 15 juta. Kan laku kan? Apa yang mau diiklankan? Tidak ada kreasi, tidak ada inovasi. Kecuali foto selfie terus, siapa yang mau beli? Ya. Paling aja minta nomor telepon. Ya, itu aja kan? Ya. Jadi begitulah menurut saya nih. Cara berpikir besar itu ya. Jadi cara berpikir besar ya. Ya, cara berpikir. Misalnya saya bilang, kenapa sih dodol Garut itu bisa kuasai Indonesia? Kenapa dodol Garut itu bertahan cuma 3 hari? Apa bedanya? Berarti pengelolaan kita belum tahu ilmunya. Artinya harus ke Garut belajar ilmunya. Yang dari daerah kembangkan dodol Garut ya gitu. Kan sederhana aja tidak ya? Nggak boleh juga terlalu lama nanti bosan ya. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Anda. Di beberapa penyampaian tadi itu merupakan suatu bagaimana cara kita berpikir global, berpikir kemajuan ke depannya. Untuk mengelola sesuatu itu perlu kita harus memiliki peta konsep. Ya, arti peta konsep itu adalah bagaimana cara kita mencatat kehidupan hari ini, esok dan lusanya. Itu caranya. Dan kita juga selaku seorang pemuda harus berjuang. Kalau saya memetik dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi kalaupun kita merujuk kepada di situ bahwa perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia apabila kita bersungguh-sungguh. Jadi saya berharap apa yang menjadi penyampaian tematik ini merupakan suatu hal yang perlu kita teliti dan perlu kita tanamkan. Kalau saya memetik dalam bukunya penyampaian Said Munidir itu, dan menyatakan orang awam itu hanya membaca, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang meneliti. Itu yang disampaikan oleh Said Munidir. Jadi beberapa poin yang kita ambil tadi adalah orang-orang yang ilmiah itu harus meneliti terkait dengan persoalan perkembangan kehidupan sosial masyarakat untuk berpikir global. Nah, jadi saya mengutip bahwa terkait dengan persoalan penjelasan ini, bahwa seorang yang ilmiah itu adalah orang-orang yang berpikir yang global. Jadi mungkin itu saja yang tahu ada mau. Saya mau apa istilahnya, kalau kata ada bahasanya closing statement ya. Nah, saya ingin bilang begini ya, bahwa sampai kiamat itu datang, kita tetap akan begini. Kalau hari ini kita tidak berpikir untuk berubah, dan perubahan terbesar itu perubahan dari dalam. Sebutir telur itu adalah kalau dipecahkan dari luar, maka tidak ada kehidupan. Tapi kalau dia proses pemecahan dari dalam, maka lahirlah kehidupan baru. Jadi motivasi terbesar itu dari orang lain itu hanya sesaat. Tapi motivasi terbaik itu lahir dari diri kita. Jadi kalau ada sebutir telur Adina yang lagi di ngeram ya, dan lagi di ngeram induknya itu ya, lalu kita ambil, kita pecahkan, habislah kehidupan dalam itu. Tapi kalau dia dari dalam proses untuk memecahkan itu ya, maka lahirlah kehidupan baru. Ada anak ayam baru yang kelak hari akan menjadi ibu, mungkin akan menjadi pejantan mungkin. Maka kita harus memulai dari diri kita sendiri.
bukan dari orang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih banyak kepada Ayahanda selaku pematik. Jadi apa yang menjadi penyampaian itu merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Dan hari ini terima kasih banyak kepada seluruh forum yang telah senantiasa untuk mencari ilmu di dalam Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan semoga kita diberikan syafaat di jalannya dan diberikan manfaat apa yang menjadi pelajaran pada kesempatan sore yang cukup berbahagia ini. Jadi terima kasih banyak kepada Ayahanda Arafat Azhar Hukum, Magister Hukum, dan saya sendiri selaku moderator yang insya Allah dan selalu senantiasa memberikan yang terbaik bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup secara resmi kajian pada kesempatan sore hari ini, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 jam 17.34. Dan saya tutup secara resmi dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bareng ya. Oke. Panas. 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 Apa lagi tadi? Emang